Pagi itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Suami saya bilang, ia sudah menyiapkan kejutan, tiket pesawat, paspor. Semua sudah beres. Saya kira kami akan berangkat umroh berdua, seperti yang lama saya impikan. Tapi amplop yang saya temukan di dalam tasnya membuat dunia saya runtuh dalam sekejap. Di dalamnya ada dokumen umroh untuk 2 orang, atas nama suami saya dan seorang perempuan lain. Foto di paspor itu bukan wajah saya. Suami saya hendak membawa perempuan simpanannya ke Tanah Suci, memakai uang saya, memakai nama baik saya. Ia pikir saya tidak akan tahu apa-apa. Ia pikir saya hanya istri penurut yang bisa ditinggal kapan saja. Tapi ia lupa satu hal, rumah yang ia tinggali, mobil yang ia pakai, bahkan bisnis yang ia bangga-banggakan di depan keluarganya. Semuanya berdiri di atas nama saya. Dan saat mereka berdua sudah berdiri di ruang tunggu bandara, siap terbang, saya sudah menandatangani sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan segalanya dalam 1 hari. Halo! Sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita merenungkan kisah-kisah kehidupan yang syarat pelajaran. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Renata Maheswari. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah rumah mode yang cukup dikenal di Jakarta, dengan butik di kawasan Pondok Indah dan sebuah gudang produksi di Tangerang. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol. Dulu, saya hanya menjahit di kamar kontrakan kecil di Depok. Modal saya waktu itu 5 juta rupiah. Hasil menabung sambil bekerja paruh waktu. Sekarang, omset usaha saya menyentuh angka miliaran setiap tahun. Saya punya 40 karyawan yang menggantungkan hidup pada bisnis ini. Saya bukan perempuan yang mudah dibodohi. Saya terbiasa membaca laporan keuangan, menilai kontrak, dan mencium kebohongan dari angka yang tidak masuk akal. Tapi soal rumah tangga sendiri, saya memang lengah. Mungkin karena saya terlalu percaya. Suami saya bernama Galang Pratama. Usianya 38 tahun. Kami menikah 10 tahun lalu, saat bisnis saya baru mulai tumbuh. Waktu itu, ia karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Saya mencintainya bukan karena harta. Justru saat itu, saya yang punya lebih. Kami punya 1 anak perempuan, namanya Aira. Usianya 12 tahun. Anak yang tenang, cerdas, dan terlalu peka untuk usianya. Belakangan saya baru sadar, ia melihat lebih banyak hal daripada yang ia ucapkan. Setelah menikah, saya mengajak Galang ikut mengelola usaha. Saya beri ia jabatan. Saya beri ia mobil. Saya beri ia gaji yang besar dari perusahaan saya sendiri. Di mata keluarganya, ia tampak seperti pengusaha sukses. Tidak ada yang tahu bahwa semua aset itu, setiap lembar sertifikat, dan setiap akta tetap berdiri di atas nama saya. Itu bukan karena saya pelit. Itu karena notaris saya, Pak Hendra, sejak awal menasihati agar aset usaha dipisahkan dari aset pribadi. Saya menurut tanpa banyak berpikir. Saya tidak tahu 10 tahun kemudian. Nasihat itulah yang akan menyelamatkan hidup saya. Tahun-tahun pertama pernikahan kami sebenarnya baik. Galang tampak mendukung saya. Ia ikut menemani saya ke pameran, membantu mengangkat barang, sesekali menemui pemasok. Saya merasa beruntung punya suami yang mau berjuang bersama. Saya tidak sadar, perlahan perannya berubah dari pendamping menjadi penikmat. Begitu bisnis membesar, Galang berhenti bekerja keras. Ia mulai menikmati gelar pengusaha tanpa menanggung bebannya. Ia lebih sering pergi ke kafe mahal bersama teman-temannya, memamerkan mobil, bercerita tentang usaha kami, seolah-olah itu kerajaannya. Saya membiarkannya. Saya pikir, biarlah ia merasa bangga. Asal rumah tangga kami baik-baik saja. Retakan pertama yang saya rasakan muncul sekitar 2 tahun lalu. Saat itu saya menawarkan agar sebagian saham perusahaan dialihkan ke Aira sebagai jaminan masa depan anak kami. Galang menolak keras. Ia bilang, "Untuk apa buru-buru? Nanti saja. Semua kan akhirnya jadi milik keluarga." Saya tidak mengerti penolakan itu saat itu. Sekarang saya paham. Ia tidak ingin aset itu jatuh ke tangan Aira.
karena ia punya rencana lain untuk aset itu. Rencana yang tidak melibatkan saya dan tidak melibatkan anak kami. Sejak itu, sikap Galang berubah sedikit demi sedikit. Ia mulai menganggap pendapat saya tidak penting. Ia memutuskan banyak hal sendiri. Lalu memberitahu saya belakangan ketika saya protes. Ia bilang saya terlalu mengatur. Ketika saya diam, ia bilang saya tidak peduli. Apapun yang saya lakukan selalu salah di matanya. Saya bertahan karena Aira. Saya tidak ingin anak saya tumbuh tanpa ayah. Saya pikir selama tidak ada kekerasan, selama rumah tetap utuh, saya bisa menahan semuanya. Saya keliru karena ada bentuk pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan, yaitu dikhianati dengan senyuman oleh orang yang setiap malam tidur di sisimu. Saya perlu menjelaskan dulu soal rumah kami. Rumah kami ada di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan halaman yang cukup luas. Di sana juga tinggal ibu mertua saya, Bu Sukma, dan adik ipar saya, Nadia. Mereka pindah ke rumah itu 5 tahun lalu. Katanya hanya sementara. Tapi sementara itu tidak pernah berakhir. Bu Sukma sebenarnya tidak banyak menuntut. Ia perempuan tua yang lebih suka diam, tapi Nadia berbeda. Adik ipar saya itu usianya 30 tahun, belum menikah, dan punya cara memandang yang selalu membuat saya tidak nyaman. Seolah ia sedang menghitung sesuatu setiap kali menatap saya. Selama bertahun-tahun, saya mengira saya sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Saya kira kesetiaan dibalas dengan kesetiaan. Saya keliru. Saya masih ingat awal mula keretakan itu. Sekitar 3 bulan sebelum pagi yang menghancurkan tadi, Galang mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Rapat dengan klien, lembur mengejar proyek. Padahal saya tahu persis, perusahaan tidak sedang mengejar proyek apapun. Beberapa kali saya mencium aroma parfum perempuan menempel di kemejanya. Aroma bunga yang manis dan asing. Bukan parfum yang saya pakai. Saya diam saja. Saya pikir mungkin hanya bau di lift kantor. Lalu ada perubahan lain yang lebih halus. Galang mulai banyak bertanya soal bisnis. Bukan soal strategi, melainkan soal kepemilikan. Suatu malam ia bertanya, dengan nada yang dibuat santai. Renata, sebenarnya rumah ini atas nama siapa sih? Saya menjawab sekenanya. Atas nama saya, Mas. Kenapa? Ia tersenyum tipis. Gak apa-apa, cuma penasaran. Suami istri kan sama saja. Saya tidak menaruh curiga saat itu. Tapi pertanyaan itu terus mengganggu saya. Mengapa tiba-tiba ia ingin tahu soal kepemilikan? Mengapa ia menekankan kata sama saja? Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar Nadia berbicara di telepon di balik pintu dapur. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Ia berkata, sabar dulu, nanti kalau urusan surat-surat beres, semua jadi gampang. Mas Galang sudah janji. Saya berhenti melangkah. Jantung saya berdegup keras. Surat-surat apa? Janji apa? Tapi saat saya masuk, Nadia langsung menutup telepon dan tersenyum manis. Seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang sedang disusun di belakang saya. Saya belum tahu bentuknya, tapi nalurinya sebagai orang yang 10 tahun membaca angka mengatakan ada yang tidak beres di rumah ini. Pagi itu, semuanya terkuak. Galang berangkat pagi-pagi sekali. Katanya ada urusan mendadak ke kantor cabang. Saya berniat merapikan lemari di kamar. Memilah pakaian lama untuk disumbangkan. Saat saya mengangkat setumpuk kemejanya, sebuah amplop coklat tebal jatuh dari balik lemari. Amplop itu terlihat baru, tidak berdebu, tidak lusuh. Dengan perasaan aneh, saya membukanya. Isinya membuat napas saya tertahan. Dokumen perjalanan umroh untuk 2 orang. Paket VIP 9 hari. Berangkat 3 hari lagi. Nama yang tercantum adalah Galang Pratama dan seorang perempuan bernama Selena Anggraini. Saya membaca ulang nama itu. Selena Anggraini, bukan nama saya. Saya membalik halaman, mencari foto yang terlampir. Wajah perempuan muda, mungkin awal 20-an, dengan senyum yang dibuat manis. Saya tidak mengenalnya, tangan saya gemetar.
Tapi pikiran saya justru menjadi sangat dingin. Bertahun-tahun membaca laporan keuangan mengajarkan saya satu hal. Saat masalah datang, jangan menangis dulu. Kumpulkan dulu semua datanya. Saya duduk di tepi ranjang. Saya ingat percakapan seminggu lalu. Galang bilang, ada dinas ke Malaysia selama 9 hari. Saya sempat menawarkan ikut. Ia menolak halus. Katanya jadwalnya padat. Sekarang, saya tahu Malaysia itu tidak pernah ada. Yang ada adalah tanah suci. Dan seorang perempuan asing yang memakai tempat saya. Saya belum sempat berdiri ketika pintu kamar terbuka pelan. Aira berdiri di sana, masih mengenakan seragam sekolahnya. Anak saya menatap amplop di tangan saya, lalu menatap mata saya. Dan yang ia ucapkan membuat lutut saya lemas. Bunda sudah tahu, ya, katanya pelan. Aira sudah lama mau cerita. Saya menariknya duduk di samping saya. Saya berusaha bicara setenang mungkin. Cerita apa? Nak, Bunda mau dengar semuanya. Aira mengeluarkan ponselnya dengan tangan kecil yang bergetar. Ia membuka galeri foto. Ada beberapa tangkapan layar percakapan. Ia menemukannya tanpa sengaja, katanya. Saat meminjam tablet ayahnya untuk mengerjakan tugas. Saya membaca pesan-pesan itu satu persatu. Galang dan perempuan bernama Selena. Percakapan yang mesra, penuh rencana, dan satu kalimat yang membuat dada saya terasa diremas. Galang menulis, "Sabar ya, sayang." Habis dari sana, semua harta dia akan jadi milik kita berdua. Saya menutup mata sejenak. Bukan air mata yang keluar, yang muncul justru kejernihan. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka sedang merencanakan untuk mengambil semua yang saya bangun. Aira pintar, kata saya. Mencium kepala anak saya. Sekarang, Aira tidak usah khawatir. Ini urusan orang dewasa. Bunda yang akan beresin. Tapi satu hal, Nak, jangan pernah bilang ke siapapun kalau Aira sudah kasih ini ke Bunda. Janji, ya? Aira mengangguk. Anak itu di usia 12 tahun lebih bisa menjaga rahasia daripada ayahnya sendiri. Setelah Aira berangkat sekolah, saya membuka laptop. Sebagai pemilik perusahaan, saya punya akses ke seluruh rekening, termasuk rekening bersama yang saya buka untuk keperluan rumah tangga. Mata saya menyisir setiap transaksi dalam 2 bulan terakhir, dan saya menemukannya. Transfer sebesar 45 juta rupiah ke sebuah rekening Biro Perjalanan Umroh 10 hari yang lalu. Uang itu keluar dari rekening bersama. Artinya, uang itu sebagian besar berasal dari setoran usaha saya. Jadi ini bukan hanya soal pengkhianatan. Suami saya membawa perempuan lain ke Tanah Suci, dan ia membayarnya dengan uang istrinya sendiri. Saya menatap angka di layar itu lama sekali. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa pengkhianatan ini punya lapisan yang jauh lebih dalam. Esoknya, lapisan itu mulai terbuka. Sore hari, saat saya pulang lebih awal, saya mendengar suara Nadia dan Galang dari ruang tengah. Mereka tidak sadar saya sudah di rumah. Saya berhenti di balik dinding, dan saya mendengarkan. Pokoknya, begitu Mas berangkat, aku yang urus surat-suratnya, kata Nadia. Notaris kenalanku sudah siap. Renata cuma tinggal tanda tangan. Bilang saja itu surat perpanjangan izin usaha. Dia pasti percaya. Dia sibuk. Galang tertawa kecil. Pintar kamu. Kalau aset itu sudah pindah separuh ke namaku, dia tidak bisa apa-apa lagi. Saya berdiri kaku di balik dinding. Jadi inilah rencananya. Mereka akan memanfaatkan kepergian Galang untuk mengelabui saya. Mereka ingin saya menandatangani dokumen pengalihan aset. Dibungkus seolah-olah hanya urusan administrasi biasa. Saya mundur perlahan, keluar dari rumah tanpa suara. Lalu berdiri di mobil beberapa saat untuk menenangkan diri. Tangan saya dingin, tapi kepala saya sudah mulai menyusun rencana balasan. Keesokan paginya, saya menemui Pak Hendra, notaris yang menangani usaha saya sejak awal. Saya ceritakan semuanya. Amplop, percakapan, rencana pengalihan aset. Pak Hendra mendengarkan dengan tenang, lalu membuka berkas-berkas lama saya. Bu Renata, katanya pelan, sambil menata dokumen di meja. Saya rasa suami ibu tidak benar-benar paham posisinya. Coba lihat ini.
Ia menunjukkan tumpukan sertifikat dan akta. Sertifikat rumah Pondok Indah atas nama Renata Maheswari. Akta pendirian perusahaan. Pemegang saham tunggal Renata Maheswari. Bahkan rumah lama tempat ibu mertua saya pernah tinggal sebelum pindah. Yang dulu saya beli dan renovasi. Juga atas nama saya. Suami ibu tidak punya satupun aset atas namanya sendiri. Lanjut Pak Hendra. Yang ia bisa alihkan hanyalah harta yang memang miliknya. Dan menurut catatan ini, itu hampir tidak ada. Kalau ada surat pengalihan yang dibuat tanpa sepengetahuan ibu, dan ibu menandatanganinya karena ditipu, surat itu bisa dibatalkan demi hukum. Penipuan dalam pembuatan akta itu pidana. Bu, saya menahan napas. Selama ini saya merasa menjadi pihak yang dikepung. Ternyata sejak awal semua kunci ada di tangan saya. Mereka berencana mencuri rumah dari pemiliknya, tanpa sadar bahwa pemiliknya memegang seluruh kuncinya. Pak Hendra menatap saya. Ibu mau saya bantu siapkan apa? Saya menarik napas panjang. Lalu saya berkata, saya tidak mau menandatangani surat mereka. Sebaliknya, saya mau Bapak siapkan beberapa surat lain. Saya akan tanda tangani semuanya. Dan saya minta semuanya rampung sebelum suami saya berangkat 3 hari lagi. Saya menjelaskan rencana saya. Pak Hendra mengangguk perlahan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia tersenyum. Bu Renata, katanya. Selama belasan tahun saya menangani urusan banyak keluarga. Saya sering melihat perempuan yang dikhianati lalu kehilangan segalanya. Karena mereka tidak tahu hak mereka sendiri. Ibu beda. Ibu menyiapkan diri tanpa sadar sejak 10 tahun lalu. Sekarang, tinggal kita gunakan dengan benar. Kata-kata itu menguatkan saya. Saya pulang dari kantor Pak Hendra dengan kepala tegak. Tapi saya tahu hari-hari ke depan akan menjadi yang paling berat. Saya harus tetap berpura-pura, hidup di bawah satu atap dengan orang-orang yang sedang merencanakan kehancuran saya, sambil diam-diam menyusun balasan. Pulang ke rumah malam itu, ujian pertama langsung datang. Galang sedang duduk di ruang tengah bersama Nadia. Begitu saya masuk, mereka berhenti bicara. Seperti biasa, Galang menatap saya dengan senyum yang dibuat-buat. Dari mana? Renata. Malam-malam begini. Dari butik? Mas, jawab saya tenang. Ada urusan stok yang harus saya cek. Nadia menyela. Dengan nada yang seolah peduli, tapi sebenarnya menyelidik. Kak, akhir-akhir ini kakak sibuk sekali ya. Sering keluar. Hati-hati loh, nanti rumah tangga terbengkalai. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Perempuan yang sedang menghancurkan rumah tangga saya menasihati saya soal menjaga rumah tangga. Iya, Nadia. Terima kasih sudah mengingatkan, kata saya manis. Tenang saja, saya selalu menjaga apa yang jadi milik saya. Saya menekankan 2 kata terakhir, milik saya. Saya melihat Nadia dan Galang bertukar pandang sekilas. Mereka tidak menangkap maksud saya. Mereka kira saya hanya bicara basa-basi. Padahal, saya sedang memberitahu mereka tanpa mereka sadari bahwa saya tahu persis apa yang menjadi milik saya dan saya tidak akan melepaskannya. Beberapa hari berikutnya, tekanan di rumah semakin terasa. Galang dan Nadia mulai melibatkan Bu Sukma. Mereka membujuk ibu mertua saya agar berpihak. Saya beberapa kali mendengar Nadia berkata pada ibunya, Bu, Renata itu sekarang sudah berubah. Sombong karena punya uang. Bu harus dukung Mas Galang. Bu Sukma yang malang hanya bingung. Ia perempuan tua yang tidak mengerti urusan bisnis dan dokumen. Ia hanya tahu bahwa di rumah ini ada ketegangan. Dan ia tidak tahu harus berpihak kemana. Beberapa kali ia menatap saya dengan tatapan menyesal. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani. Suatu sore, Bu Sukma diam-diam menghampiri saya di dapur. Dengan suara pelan, ia berkata, Nak Renata, Ibu minta maaf. Ibu tahu ada yang tidak beres di rumah ini. Tapi Ibu tidak tahu apa. Nadia dan Galang sering berbisik-bisik. Ibu cuma bisa berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Saya menggenggam tangan tua itu. Saya tidak marah pada Bu Sukma. Ia korban juga, dengan caranya sendiri. Tidak apa-apa, Bu, kata saya. Ibu tenang saja. Apapun yang terjadi nanti, Ibu tidak perlu khawatir.
Saya tidak akan menyusahkan ibu. Saat itu saya sudah memutuskan, apapun balasan yang akan saya berikan kepada Galang dan Nadia, saya tidak akan menyeret Bu Sukma ke dalamnya. Ada batas yang tidak ingin saya lewati, karena saya ingin tetap menjadi orang yang bisa saya hormati saat bercermin nanti. Malam-malam berikutnya, saya nyaris tidak tidur. Bukan karena sedih, tapi karena saya sibuk menyusun setiap detail. Saya menghubungi pihak bank untuk memahami prosedur pembekuan rekening. Saya berkonsultasi dengan Pak Hendra soal langkah hukum. Saya menyimpan setiap bukti di tempat yang aman. Saya bahkan menyiapkan rencana untuk Aira, agar anak saya tidak terguncang saat badai datang. Di siang hari, saya tetap menjadi istri dan kakak ipar yang baik. Saya memasak, saya tersenyum. Saya melayani. Saya bahkan sesekali memuji masakan Nadia, agar ia tidak curiga. Sandiwara ini melelahkan, tapi saya tahu ini hanya sementara. 3 hari lagi, semuanya akan berakhir. Dan saya yang akan menentukan bagaimana akhirnya. Tapi sebelum membalas, saya harus tahu siapa perempuan bernama Selena itu. Saya tidak ingin bertindak berdasarkan tebakan. Saya minta seorang teman lama yang bekerja di bidang investigasi untuk menelusurinya secara diam-diam. Hasilnya datang 2 hari kemudian. Selena Anggraini, 26 tahun. Ia bukan orang asing yang kebetulan ditemui Galang. Ia justru kenalan Nadia, adik ipar saya yang memperkenalkan mereka. Dan ini bagian yang paling menyakitkan. Ternyata Nadia sudah lama tidak suka pada saya. Ia merasa kakaknya hidup dalam bayang-bayang istri yang lebih kaya, dan ia ingin mengubah itu. Rencana mereka utuh sekarang di kepala saya. Nadia menjodohkan Selena dengan Galang. Galang akan menceraikan saya setelah Aset berpindah. Selena akan menggantikan posisi saya, dan Nadia akan mendapat bagian sebagai dalang yang mengatur semuanya. Umroh itu hanya hadiah pembuka sebelum mereka menguras habis hidup saya. Yang membuat saya paling muak bukan pengkhianatannya, tapi keberanian mereka memakai ibadah sebagai topeng. Mereka pikir dengan membawa nama tanah suci, dosa mereka akan terlihat lebih bersih. Malam itu, saat makan malam, semua topeng itu sempat terlepas sebentar. Saya sengaja memancing. Saya berkata santai, "Mas, kalau bisnis sedang berat, kita harus lebih hati-hati soal pengeluaran besar, ya." Nadia yang menyahut dengan senyum sinis. "Kakak ini terlalu pelit, Mas. Untung Mas Galang yang membangun semua ini. Kalau bukan karena Mas, butik itu mungkin sudah tutup." Saya menatapnya. Saya tahu itu kebohongan total. Galang tidak pernah menyetor 1 rupiah pun modal. Tapi saya hanya tersenyum. "Iya, ya. Untung ada Mas Galang." Galang tertawa puas, merasa menang. Ia bahkan menambahkan, "Renata cuma perlu tanda tangan kalau diminta. Urusan besar, biar laki-laki yang pikir." Saya menundukkan kepala, pura-pura patuh. Di dalam, saya mencatat setiap kata. Numpang nama, tinggal tanda tangan. Mereka benar-benar mengira saya hanya perabot yang bisa dipindah-pindah. Mereka tidak tahu, malam itu juga, surat-surat yang akan menjatuhkan mereka sudah siap di laci kantor saya. Sejak hari itu, saya mulai memperhatikan segalanya dengan lebih teliti. Dan semakin saya perhatikan, semakin jelas betapa dalam pengkhianatan ini sudah berakar. Bukan baru sebulan 2 bulan, ini sudah berbulan-bulan disusun. Sementara saya sibuk bekerja keras untuk keluarga yang diam-diam merencanakan kejatuhan saya. Suatu sore, Bu Asi, asisten rumah tangga yang sudah ikut saya hampir 8 tahun, menghampiri saya dengan ragu. Ia perempuan sederhana, tapi setia. "Bu Renata," katanya pelan, "maaf kalau saya lancang, tapi saya sering melihat Mas Galang dan Mbak Nadia bicara berdua di ruang belakang. Kalau saya lewat, mereka langsung diam. Saya jadi tidak enak hati." Saya menggenggam tangannya. "Terima kasih, Bu Asih. Tolong, kalau Ibu lihat atau dengar apapun lagi, beritahu saya. Tapi jangan sampai mereka tahu Ibu cerita ke saya." Bu Asih mengangguk. Sejak hari itu, saya punya sepasang mata tambahan di rumah saya sendiri. Dan apa yang ia sampaikan beberapa hari kemudian
membuat saya semakin paham. Galang dan Nadia bahkan sudah membahas pembagian. Berapa yang akan jadi milik Galang, berapa yang akan jadi milik Nadia sebagai jasa mengatur semuanya. Mereka membagi-bagi harta saya seperti membagi kue di rumah saya. Dengan uang saya yang membayar listrik dan makanan mereka. Beberapa malam kemudian, Galang menunjukkan wajah aslinya dengan lebih terang. Saat saya menolak memberi tambahan dana untuk apa yang ia sebut keperluan mendadak, ia membentak. Kamu ini istri macam apa? Suami minta sedikit saja susah. Dasar perempuan perhitungan. Aira yang sedang belajar di meja makan terkejut. Saya melihat anak saya menunduk, menahan air mata. Galang bahkan tidak peduli anaknya ada di sana. Ia melempar kata-kata kasar, lalu pergi ke kamar sambil membanting pintu. Malam itu, saya memeluk Aira dan berjanji dalam hati, tidak akan saya biarkan anak ini tumbuh dengan menganggap perlakuan seperti itu wajar. Esoknya, saya menemui Pak Hendra lagi. Kali ini bukan hanya untuk berkonsultasi, tapi untuk mengeksekusi langkah pertama. Saya minta ia menyiapkan dokumen-dokumen yang akan saya butuhkan. Saya juga mulai mengamankan salinan seluruh sertifikat dan akta di tempat yang aman, jauh dari jangkauan Galang dan Nadia. Saya tidak mau di saat genting ada dokumen penting yang tiba-tiba hilang. Sementara itu, di rumah, sandiwara saya terus berlanjut. Saya tetap memasak, tetap tersenyum, tetap bersikap seperti istri yang tidak tahu apa-apa. Galang semakin yakin rencananya berjalan mulus. Ia semakin sering bertemu Selena, semakin terang-terangan. Nadia semakin percaya diri. Mereka tidak sadar, setiap langkah sombong mereka justru memperkuat berkas yang saya kumpulkan. Suatu hari, saya bahkan mendengar Nadia berkata pada ibunya, "Bu Sukma, Bu, sabar saja. Sebentar lagi, rumah ini benar-benar jadi milik keluarga kita. Renata itu cuma numpang mama. Dia tidak akan berani melawan Mas Galang." Bu Sukma, yang sebenarnya tidak tahu rincian rencana itu, hanya diam. Tapi kalimat Nadia itu menancap di kepala saya. Numpang mama. Mereka benar-benar membalik kenyataan. Saya, pemilik sah segalanya, dibilang numpang mama di rumah saya sendiri. Saya bisa saja meledak saat itu juga. Tapi saya tahan. Karena saya paham, kemarahan yang diumbar hanya membuat lawan waspada. Kemarahan yang disimpan, lalu dilepaskan di waktu yang tepat, jauh lebih menghancurkan. Saya memilih yang kedua. Akhir pekan itu, ada acara kumpul keluarga besar di rumah. Kerabat dari pihak Galang datang. Duduk di ruang tamu yang saya tata, menyantap makanan yang saya siapkan. Saya melayani mereka dengan senyum, seperti tuan rumah yang baik. Tapi di tengah obrolan, Galang melakukan sesuatu yang membuat saya benar-benar mengerti seberapa rendah ia menilai saya. Salah seorang pamannya bertanya tentang bisnis. Galang langsung menjawab dengan bangga, seolah semua itu hasil kerjanya. Alhamdulillah, usaha kami sekarang sudah punya banyak karyawan. Saya yang atur semuanya. Renata sih cuma bantu-bantu di belakang. Bantu-bantu di belakang. Bisnis yang saya bangun dari kontrakan kecil di Depok. Dengan tangan saya sendiri. Dengan air mata dan malam-malam tanpa tidur. Ia sebut bantu-bantu. Saya berdiri di sudut ruangan, membawa nampan teh, dan hanya tersenyum. Nadia menambah luka itu. Iya, untung Mas Galang ulet. Kakak Renata mah orangnya santai. Kalau bukan karena Mas Galang, mungkin usaha itu sudah lama tutup. Beberapa kerabat mengangguk-angguk, percaya. Saya menuangkan teh ke cangkir mereka, tetap tenang. Di dalam hati, saya mencatat setiap wajah yang ikut menertawakan saya hari itu. Bukan untuk membalas mereka, tapi untuk mengingat bahwa orang bisa dengan mudah memihak kebohongan yang terdengar menyenangkan. Hanya satu orang yang tidak ikut tertawa. Aira, anak saya berdiri di pintu dapur, menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu kebenarannya, dan ia tidak tahan melihat ibunya direndahkan. Saya menggeleng pelan padanya, isyarat agar ia diam. Belum saatnya. Malam setelah para tamu pulang, saya membereskan sisa-sisa pesta sendirian. Galang sudah tidur. Nadia sibuk dengan ponselnya. Bu Asih membantu saya mencuci piring. Dan dengan suara pelan ia berkata, "Bu, saya tidak tahan lihat ibu diperlakukan begitu. Ibu yang capek kerja, mereka yang menikmati." Saya tersenyum.
Tidak apa-apa, Bu Asih. Biarkan mereka merasa menang sekarang. Nanti, semua akan menemukan tempatnya masing-masing. Beberapa hari kemudian, saya kembali memeriksa rekening. Kali ini lebih teliti. Dan saya menemukan sesuatu yang baru. Selain transfer 45 juta untuk umroh, ada beberapa transaksi mencurigakan lain dalam 3 bulan terakhir. Pembelian perhiasan di sebuah toko emas. Pembayaran sewa sebuah apartemen kecil di kawasan Tangerang. Transfer rutin ke rekening atas nama Selena Anggraini. Saya menelusuri lebih jauh. Apartemen itu, rupanya, adalah tempat Galang dan Selena bertemu selama ini. Dibayar dengan uang yang ia ambil dari rekening bersama setiap bulan. Sementara saya mengira ia menabung untuk masa depan keluarga. Ia justru membangun sarang untuk perselingkuhannya. Angka yang saya hitung membuat saya hampir tidak percaya. Total uang yang ia keluarkan untuk Selena dalam beberapa bulan terakhir sudah lebih dari 100 juta rupiah. 100 juta dari keringat saya untuk perempuan yang ia rencanakan akan menggantikan saya. Saya menutup laptop dengan tenang. Anehnya, saya tidak lagi marah. Saya justru merasa bersyukur karena setiap rupiah yang ia curi, setiap transaksi yang ia sembunyikan, kini menjadi bukti yang akan menghancurkannya di pengadilan. Ia mengira sedang mengumpulkan kemenangan, padahal ia sedang menggali kuburannya sendiri. Satu transfer demi satu transfer. Saya mencetak semua bukti itu. Saya susun rapi dalam map. Saya serahkan ke Pak Hendra untuk diamankan. Bukti percakapan dari Aira, catatan transfer, dokumen umroh palsu, rekaman suara yang berhasil direkam Bu Asih saat Galang dan Nadia berbincang. Semuanya lengkap. Saya tinggal menunggu waktu yang tepat. Esok harinya, sebuah panggilan masuk ke ponsel saya. Dari nomor yang tidak saya kenal, saya angkat. Ternyata dari Biro Perjalanan Umroh Al Mabrur, petugasnya dengan ramah mengonfirmasi detail keberangkatan atas nama Galang Pratama dan istri. Apakah benar dengan Ibu Alia Permata? Tanyanya. Salah menyebut nama yang ada di dokumen. Saya tersenyum getir. Bahkan nama yang mereka palsukan pun mereka tulis sembarangan. Bukan, jawab saya tenang. Saya istri sahnya, Renata Maheswari. Dan saya rasa perjalanan itu tidak akan terjadi seperti yang mereka rencanakan. Petugas itu bingung, lalu meminta maaf. Mengira ada kesalahan administrasi. Saya menutup telepon. Saya tahu sekarang, semua sudah berada tepat di tempatnya. Tinggal satu langkah terakhir. 2 hari sebelum keberangkatan, Nadia mendatangi saya dengan map biru di tangan. Wajahnya manis. Terlalu manis. Kak, ini surat perpanjangan izin usaha. Notarisnya sudah cap. Tanda tangan di sini saja, biar tidak telat. Saya menerima map itu. Saya membukanya pelan, berpura-pura membaca sekilas. Saya tahu persis isinya. Itu surat pengalihan sebagian aset usaha ke nama Galang. Dibungkus istilah administrasi. Tanda tangan saya akan menjadi awal kehancuran saya. Kalau saja saya bodoh. Saya mengambil pulpen. Nadia menahan senyum kemenangan. Lalu, saya berhenti menatapnya. Nadia, surat sepenting ini sebaiknya saya baca dulu dengan notaris saya sendiri ya. Kamu tahu sendiri, saya orangnya teliti. Besok lusa, saya tanda tangani. Senyum Nadia membeku. Tapi, Kak, ini mendesak. Justru karena mendesak, harus benar. Kata saya tenang. Menutup map itu. Tidak baik buru-buru soal surat resmi. Saya menyerahkan map itu kembali. Nadia menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan di matanya. Tapi ia tidak tahu bahwa keraguan itu sudah terlambat. Karena rencananya sendiri akan menjadi jebakan yang menelannya bulat-bulat. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Galang berpamitan dengan tenang, seolah ia benar-benar akan berangkat dinas. Ia memeluk saya pura-pura. Doakan perjalananku lancar, ya. Renata, saya membalas pelukannya. Pasti, Mas. Semoga kamu mendapat semua yang pantas kamu terima. Ia tidak menangkap makna ganda dalam kalimat saya. Ia hanya tersenyum dan masuk ke kamar untuk mengemas koper. Saya berdiri di ruang tengah, menatap punggungnya. Esok pagi, di bandara, ia akan menemukan kejutan yang sudah saya siapkan. Dan dunia yang ia bangun di atas kebohongan
akan runtuh. Persis di tempat yang ia kira paling aman. Pagi keberangkatan tiba. Saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya tidak menangis. Saya hanya memakai pakaian rapi, seperti hendak menghadiri rapat penting. Karena memang hari itu adalah rapat paling penting dalam hidup saya. Galang sudah berangkat ke bandara sejak subuh. Ia bilang akan check-in lebih dulu. Saya tahu ia tidak sendiri. Selena pasti sudah menunggunya di sana. 2 orang yang siap terbang ke Tanah Suci di atas pengkhianatan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Sehari sebelumnya, bersama Pak Hendra, saya sudah menandatangani serangkaian dokumen. Surat kuasa pembekuan sementara rekening bersama, laporan resmi ke pihak bank atas dugaan penyalahgunaan dana usaha, dan 1 berkas tebal berisi seluruh bukti. Siap diajukan ke pengadilan agama begitu waktunya tiba. Pagi itu, dana di rekening bersama saya bekukan. Bukan rekening pribadi Galang, karena ia memang nyaris tidak punya apa-apa di sana. Yang saya bekukan adalah akses ke uang usaha yang selama ini ia anggap miliknya. Kartu kredit tambahan atas nama perusahaan yang ia pegang, saya nonaktifkan. Dalam 1 pagi, lelaki yang merasa kaya itu kembali menjadi seperti 10 tahun lalu. Tidak punya apa-apa, saya berangkat ke bandara, bukan untuk membuat keributan. Saya bukan perempuan yang berteriak di tempat umum. Saya datang hanya untuk satu hal, untuk melihat dengan mata sendiri saat kebenaran menjemput mereka. Saya tiba saat mereka sedang antre di counter check-in. Galang berdiri di sana, mengenakan baju koko putih, tampak khusyuk. Di sampingnya, perempuan muda yang saya kenali dari foto, Selema. Mereka tertawa kecil, seperti pasangan bahagia. Pemandangan itu seharusnya menghancurkan saya, tapi saya sudah melewati titik itu. Saya tidak menghampiri mereka. Saya hanya berdiri agak jauh dan menunggu. Karena saya tahu, sebentar lagi sistem akan bekerja sendiri. Petugas konter mencoba memproses tiket dan pembayaran tambahan untuk bagasi. Kartu yang disodorkan Galang ditolak. Ia mencoba kartu lain. Ditolak lagi. Wajahnya mulai berubah. Ia mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi bank. Dan saya bisa melihat dari kejauhan bagaimana raut wajahnya berubah pucat. Rekening yang ia kira penuh, kini terkunci. Saldo yang ia banggakan, tidak bisa ia sentuh. Ia panik. Menggeser layar berkali-kali. Selena di sampingnya mulai gelisah, bertanya, "Ada apa?" Saat itulah ponselnya berdering. Saya tahu, itu panggilan dari pihak bank. Mengonfirmasi laporan resmi atas dugaan penyalahgunaan dana usaha. Saya melihat tangan Galang gemetar memegang ponsel. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, seperti orang yang baru sadar tanah di bawah kakinya hilang. Lalu, matanya menangkap saya, berdiri tenang. Beberapa meter darinya, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah. Lalu pucat lagi. Ia berjalan cepat menghampiri saya, meninggalkan Selena yang kebingungan. "Renata," katanya. Suaranya tertahan. "Apa-apaan ini? Kenapa semua rekening diblokir?" Saya menatapnya tenang. "Selamat pagi. Mas, mau berangkat ke Malaysia?" katanya. "Tapi kenapa bajunya koko putih? Dan kenapa ada perempuan di sebelah sana memakai nama saya di paspornya?" Wajahnya membeku. Ia tidak menyangka saya tahu sejauh itu. "Saya bisa jelaskan," katanya tergagap. "Tidak perlu," kata saya. "Saya sudah tahu semuanya. Saya tahu soal Selena. Saya tahu soal rencana kamu dan Nadia untuk memindahkan aset saya. Saya tahu uang umroh itu kamu ambil dari rekening usaha saya, 45 juta. Saya punya catatannya." Ia terdiam. Lidahnya kelu dan yang lucu. "Mas," lanjut saya, "kamu menghabiskan 10 tahun merasa menjadi tuan rumah. Padahal kamu hanya tamu. Rumah Pondok Indah itu atas nama saya. Perusahaan itu atas nama saya. Mobil yang kamu pakai atas nama perusahaan saya. Kamu mau memindahkan aset ke nama kamu. Tapi kamu tidak punya satu pun aset untuk dipindahkan. Yang kamu punya cuma nama yang selama ini saya pinjamkan." Selena mendekat. Mungkin mendengar sebagian. "Galang, ada apa?" "Katanya kamu pengusaha sukses. Katanya semua ini punya kamu." Saya menoleh padanya. Saya tidak membentak. Saya hanya berkata pelan, "Mbak,
Saya turut prihatin. Tapi sebaiknya Mbak tanyakan ke Mas Galang. Harta mana yang ia janjikan ke Mbak? Karena semua yang ia ceritakan itu milik saya. Dan saya tidak kemana-mana. Wajah Selena berubah. Kekecewaan, lalu kemarahan. Ia mundur selangkah, menatap Galang dengan tatapan yang berbeda. Topeng pengusaha sukses itu retak di depan matanya sendiri. Jadi selama ini kamu bohong, suara Selena meninggi. Kamu bilang rumah, mobil, bisnis. Semua punya kamu. Kamu bilang kita akan menikah setelah umroh ini. Ternyata kamu cuma suami yang numpang hidup di harta istrinya. Galang berusaha meraih tangan Selena. Sayang, dengar dulu. Aku bisa jelaskan, ini cuma masalah sementara. Selena menepis tangannya. Sementara, kartu kamu ditolak di depan banyak orang. Istri sah, kamu berdiri di sana. Dan kamu menyuruhku percaya ini sementara. Ia menyambar kopernya. Aku ditipu. Kalian semua menipu aku. Saya berdiri diam menyaksikan itu. Saya tidak merasa puas dan tidak juga kasihan. Saya hanya melihat kebenaran melakukan tugasnya. Perempuan yang mengira sedang merebut kekayaan baru sadar. Ia hanya merebut seorang lelaki yang tidak punya apa-apa. Cinta yang dibangun di atas keinginan memiliki harta orang. Runtuh begitu hartanya ternyata tidak ada. Di tengah keributan kecil itu, ponsel Galang berdering lagi. Kali ini dari Nadia. Saya tahu, karena pada saat yang sama, di rumah, Pak Hendra dan seorang petugas sedang menyampaikan pemberitahuan resmi. Surat pengalihan aset yang Nadia susun dengan notaris palsunya telah saya laporkan sebagai upaya penipuan dokumen. Notaris itu kini menghadapi masalahnya sendiri. Dan Nadia, sang dalang. Namanya tercatat di laporan. Galang menjawab telepon dengan tangan gemetar. Dari kejauhan, saya bisa mendengar suara Nadia yang panik. Hampir histeris. Rencana yang mereka susun rapi selama berbulan-bulan. Runtuh dalam hitungan jam. Persis di pagi yang mereka kira sebagai awal kemenangan. Renata. Tolong, kata Galang akhirnya. Suaranya berubah memelas. Kita bisa bicarakan baik-baik. Demi Aira. Mendengar ia menyebut nama anak saya. Sesuatu di dalam diri saya mengeras. Jangan bawa-bawa Aira, kata saya. Untuk pertama kalinya dengan nada dingin. Anak itu yang menemukan kebenaran ini. Anak 12 tahun lebih tahu malu daripada kamu. Kamu mau bicara demi Aira. Aira yang menangis melihat ayahnya merencanakan ini. Galang terdiam total. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. 10 tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa ia mengendalikan segalanya. Dalam beberapa menit, keyakinan itu hancur berkeping-keping di lantai bandara. Selama 10 tahun, saya melanjutkan. Saya bangun semuanya sambil percaya bahwa kamu ada di pihak saya. Saya kasih kamu jabatan, mobil, nama baik. Saya biarkan kamu merasa hebat di depan keluargamu. Dan kamu balas dengan merencanakan untuk mengambil semuanya. Lalu menggantikan saya dengan perempuan lain di Tanah Suci. Pakai uang saya. Galang menunduk. Aku hilaf. Renata. Hilaf itu sekali, kata saya. Yang kamu lakukan ini direncanakan berbulan-bulan. Itu bukan hilaf, itu pilihan. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sebuah map. Ini, kata saya, menyerahkannya. Surat gugatan cerai. Pengacara saya akan menghubungi kamu. Kamu boleh tetap berangkat umroh kalau mau. Dengan uang kamu sendiri. Oh, maaf. Kamu tidak punya. Selamat menikmati pagi ini. Mas, saya berbalik. Saya tidak menunggu jawabannya. Saya berjalan keluar dari bandara dengan langkah tegap, meninggalkan 2 orang yang baru saja kehilangan segalanya. Di ruang tunggu yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Proses perceraian saya ajukan secara resmi, dengan bukti percakapan, catatan transfer, dan upaya penipuan dokumen yang gagal. Posisi saya sangat kuat. Pengacara saya menjelaskan bahwa karena seluruh harta usaha memang berdiri di atas nama saya dan dibangun dari kontribusi saya, Galang nyaris tidak punya dasar untuk menuntut bagian. Galang sempat mencoba melawan. Ia menyewa pengacara, mengajukan klaim atas harta bersama. Tapi
di persidangan, semua catatan berbicara. Modal awal dari tabungan saya, akta perusahaan atas nama saya, sertifikat rumah atas nama saya. Hakim memutuskan bahwa kontribusi saya jauh lebih besar dan harta yang dipersengketakan tetap menjadi milik saya. Galang pulang dengan tangan kosong, persis seperti saat ia datang 10 tahun lalu. Nadia tidak lolos begitu saja. Upaya pemalsuan dokumen yang ia rancang berujung pada masalah hukum. Notaris yang ia gunakan kehilangan izin praktiknya. Nadia sendiri harus berhadapan dengan proses hukum. Dan nama baik yang selama ini ia jaga di depan keluarga hancur. Ibu mertua saya, Bu Sukma, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, datang kepada saya sambil menangis, meminta maaf atas perbuatan anak-anaknya. Saya tidak membenci Bu Sukma. Saya tetap membiarkannya tinggal sementara, sampai ia menemukan tempat sendiri bersama Nadia. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Membalas kekejaman dengan kekejaman hanya akan membuat saya kehilangan diri sendiri. Galang, setelah semua itu, mencoba beberapa kali menghubungi saya. Awalnya meminta maaf, lalu meminta belas kasihan. Ia bilang ia menyesal, ia kehilangan segalanya. Ia tidak punya tempat tinggal. Saya tidak menjawab pesan-pesannya. Bukan karena dendam, tapi karena saya tahu setiap kali saya membalas, saya hanya akan memberi ruang bagi luka lama untuk terbuka lagi. Saya memilih diam dan melangkah maju. Beberapa bulan kemudian, saya dengar Galang tinggal menumpang di rumah temannya. Pekerjaannya tidak menentu, tanpa nama besar istrinya, tanpa mobil mewah, tanpa rumah di Pondok Indah. Ia kembali menjadi lelaki biasa yang dulu saya nikahi. Bedanya, kali ini tidak ada perempuan yang mau membangun apapun bersamanya, karena kabar tentang apa yang ia lakukan sudah menyebar di lingkungan kami. Salena menghilang dari kehidupan Galang secepat ia datang. Begitu tahu tidak ada harta yang menanti, ia pergi. Cinta yang dibangun di atas keinginan memiliki harta orang lain memang tidak pernah bertahan lama. Adapun saya, hidup saya justru menjadi lebih ringan. Bisnis saya tetap berjalan, bahkan tumbuh lebih besar tahun itu, tanpa beban menanggung suami yang menguras dan keluarga yang menuntut. Saya bisa fokus sepenuhnya pada usaha dan anak saya. Omzet meningkat. Saya membuka cabang butik kedua. Saya mempekerjakan lebih banyak perempuan yang membutuhkan pekerjaan. Saya juga mulai membuka program pelatihan menjahit gratis untuk perempuan-perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Saya tahu betul, banyak perempuan di luar sana yang bertahan dalam pernikahan buruk hanya karena mereka takut tidak bisa hidup sendiri. Saya pernah hampir menjadi salah satu dari mereka. Saya ingin mereka punya pilihan yang dulu hampir tidak saya miliki. Setiap kali saya melihat seorang perempuan menyelesaikan pelatihan, lalu membuka usaha kecilnya sendiri, saya merasa luka lama saya berubah menjadi sesuatu yang berguna. Pengkhianatan yang dulu menghancurkan saya kini menjadi alasan saya membantu orang lain bangkit. Aira tumbuh menjadi anak yang lebih kuat. Kami lebih dekat sekarang. Suatu malam, ia memeluk saya dan berkata, "Bunda hebat. Aira mau jadi seperti Bunda." Saya mencium keningnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya menangis. Tapi itu air mata yang berbeda, air mata lega. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah mengkhianati orang yang mempercayaimu sepenuh hati. Dan jangan pernah meremehkan perempuan yang kamu sakiti. Karena bisa jadi, ia adalah orang terkuat yang pernah kamu temui. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, lalu dianggap hanya pelengkap. Yang dikira tidak akan tahu, tidak akan berani, tidak akan mampu berdiri sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, kemandirian itu bukan hanya soal uang. Itu soal kebebasan untuk memilih jalan hidup kalian sendiri. Ada juga banyak lelaki seperti Galang yang lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dipinjam. Dan kepercayaan yang sudah dihancurkan tidak akan pernah bisa dibangun kembali secara utuh. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Untuk bertahan
dalam kepalsuan atau berdiri tegak dalam kebenaran, sekalipun itu menyakitkan. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jagalah diri kalian dan jagalah harga diri kalian, karena tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya dari kalian. Bukan urusanku, cari saja tumpangan sendiri. Itu kalimat yang dilontarkan suamiku di malam paling kelam dalam hidup saya. Saat itu, ibu saya sedang sekarat, dan saya hanya memohon agar diantar ke rumah sakit. Esok paginya, Angga menangis histeris karena saya membuatnya menyesal seumur hidup. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak. Jangan lupa like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah yang lebih bermakna. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata, namun seluruh nama dan tempat telah diubah. Malam itu, hujan turun sangat deras di kawasan Pondok Indah. Petir menyambar bergantian. Angin menampar kaca jendela kamar dengan keras. Saya duduk gelisah di tepi tempat tidur. Mata saya tak lepas dari wajah ibu yang terbaring lemah. Napas wanita parubaya itu terdengar berat. Keringat dingin membasahi dahinya. Tangannya sedingin es saat saya menggenggamnya. Malam itu, kondisi ibu memburuk dengan cepat. Jauh lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Dadanya naik turun, seolah berjuang mencari udara. Bibirnya pucat pasi. Saya tidak bisa menunggu lebih lama. Ibu butuh pertolongan medis. Setiap detik sangat berharga bagi nyawa orang yang paling saya cintai. Air mata sudah membasahi pipi saya. Saya berlari keluar kamar, menyusuri lorong rumah yang gelap. Tujuan saya hanya satu, mencari Angga, suami saya. Saya butuh dia untuk memapah ibu ke mobil dan mengantar kami ke rumah sakit secepat mungkin. Saya menemukan Angga di ruang keluarga. Pria itu duduk bersantai di atas sofa. Kakinya disilangkan. Matanya fokus pada layar ponsel. Senyum lebar berkali-kali menghiasi wajahnya. Jari-jarinya mengetik lincah. Saya tidak tahu, dan saat itu tidak peduli, bahwa Angga sedang asik bertukar pesan mesra dengan seorang wanita bernama Cynthia. Saya menghampirinya. Wajah saya basah oleh air mata. "Mas, tolong saya," ucap saya dengan suara bergetar. Angga tidak mengangkat wajahnya. Dia tetap menatap layar ponsel. Sama sekali tidak memedulikan saya. "Mas Angga, kumohon, dengarkan saya sebentar saja." Saya meninggikan suara. Ibu sesak napasnya. "Kita harus bawa ibu ke rumah sakit sekarang juga. Tolong siapkan mobilmu." Angga akhirnya berhenti mengetik. Dia mendesah kasar. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang jelas. Dia menatap saya dengan pandangan tajam, merasa waktu santainya terganggu. Dia meletakkan ponsel di meja dengan bantingan pelan. "Kamu ini mengganggu. Tidak bisakah kamu lihat? Aku sedang sibuk," bentaknya keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Saya terperanjat. Hati saya seperti diiris. Di saat nyawa ibu saya berada di ujung tanduk, suami saya justru marah karena merasa terganggu. "Mas, ini soal nyawa ibu. Saya memohon, hanya sebentar. Antar kami ke rumah sakit. Lalu Mas bisa kembali." Angga menyeringai dingin. Tatapannya penuh penghinaan. "Nyawa ibumu. Sejak kapan itu jadi urusanku?" katanya. "Aku capek, Amira. Aku tidak mau keluar malam-malam begini cuma untuk mengurus orang tua yang memang sudah waktunya." Napas saya tercekat. Saya tidak percaya kalimat itu keluar dari mulut suami saya sendiri. "Bukan urusanku," ulangnya pelan. Lalu mengambil ponselnya lagi. "Cari saja tumpangan sendiri." Saya berdiri mematung. Tubuh saya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu di dalam dada saya retak pada malam itu. Retak dan tidak akan pernah bisa kembali utuh. Saya tidak membuang waktu lagi untuk merengek pada manusia tanpa hati itu. Saya berlari ke kamar, mengambil ponsel saya sendiri. Tangan saya gemetar saat menelpon ambulans pribadi dari rumah sakit milik keluarga saya. Lalu saya menelpon Pak Dirga, sopir sekaligus orang kepercayaan keluarga, agar segera datang. Dalam 12 menit, ambulans tiba. Para petugas medis dengan sigap memapah ibu ke atas tandu. Saya naik mendampingi, menggenggam tangan ibu sepanjang jalan. Angga sempat melongok dari ruang keluarga.
Dia melihat ambulans, melihat para petugas berseragam, dan dahinya berkerut bingung. Tapi dia tidak bertanya, dia hanya kembali ke sofanya. Kembali pada ponselnya, kembali pada Cynthia. Dia tidak tahu. Malam itu adalah malam terakhir dia masih punya kesempatan. Dan dia membuangnya begitu saja. Nama saya Amira, 32 tahun. Bagi semua orang di lingkungan keluarga Angga, saya hanyalah seorang dokter biasa di sebuah klinik kecil. Menantu pendiam yang tidak punya apa-apa. Tapi itu bukan kebenaran yang utuh. Sebenarnya, saya adalah dokter spesialis. Dan lebih dari itu, saya adalah putri tunggal Ibu Rahmawati, pemilik dan pemimpin sebuah jaringan rumah sakit swasta terbesar di kota ini. Jaringan yang membawahi 5 rumah sakit, 12 klinik, dan sebuah perusahaan farmasi. Saya menyembunyikan semua itu. Bukan tanpa alasan, 5 tahun lalu, saat saya bertemu Angga, dia tampak seperti pria sederhana yang tulus. Dia bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan menengah. Gajinya tidak besar, tapi dia terlihat penuh ambisi dan kasih sayang. Saya jatuh cinta, dan karena pernah dikecewakan oleh pria yang hanya mengincar harta keluarga saya memutuskan untuk merahasiakan latar belakang saya. Saya ingin dicintai sebagai Amira, bukan sebagai pewaris kekayaan. Ibu sebenarnya tidak setuju. Beliau merasa ada yang dingin di mata Angga. Tapi saya keras kepala. Saya percaya pada cinta saya. Dan saya menikahinya dengan pernikahan yang sederhana, tanpa kemewahan yang sebenarnya bisa saya berikan. Itu adalah keputusan paling bodoh dalam hidup saya. Sekaligus keputusan yang akhirnya menyelamatkan saya. Di rumah sakit, ibu langsung mendapat penanganan intensif. Dokter mengatakan, beliau terlambat beberapa menit saja. Nyawanya mungkin tidak tertolong. Saya bersyukur ambulans datang tepat waktu. Saya juga merasa ngeri membayangkan seandainya saya benar-benar bergantung pada Angga malam itu. Saya duduk di luar ruang ICU sepanjang malam. Air mata mengalir tanpa henti. Bukan hanya karena takut kehilangan ibu, tapi karena malam itu saya akhirnya melihat wajah asli pria yang saya nikahi. Selama 5 tahun, saya menutup mata terhadap banyak hal. Saya menutup mata saat Angga mulai sering pulang larut tanpa alasan jelas. Saya menutup mata saat dia mulai kasar dalam berbicara. Saya menutup mata saat ibu mertua saya, Ibu Sri, memperlakukan saya seperti pembantu yang tidak dibayar. Saya selalu mencari pembenaran. Mungkin Angga lelah. Mungkin Ibu Sri hanya belum terbiasa. Mungkin ini hanya fase. Saya terus berkata pada diri sendiri bahwa pernikahan butuh kesabaran. Tapi malam hujan itu membuka mata saya lebar-lebar. Pernikahan memang butuh kesabaran. Tapi kesabaran untuk orang yang tidak menghargai kita hanya akan berakhir sebagai kebodohan. Ibu Rahmawati harus dirawat selama 2 minggu. Selama itu, saya nyaris tidak pulang ke rumah. Saya menjaga ibu siang dan malam, sambil tetap menjalankan tugas saya di rumah sakit. Anehnya, selama 2 minggu itu, Angga tidak sekalipun menelpon. Tidak satu pesan pun menanyakan kabar saya atau kabar ibu. Seolah saya tidak pernah ada dalam hidupnya. Saya akhirnya pulang setelah ibu stabil. Begitu saya membuka pintu rumah, suara tawa menyambut saya. Tawa seorang wanita. Saya melangkah masuk dengan jantung berdebar. Di ruang keluarga, Angga sedang duduk berdua dengan seorang wanita. Wanita itu cantik, berpakaian mewah, dan duduk terlalu dekat dengan suami saya. "Oh, kamu sudah pulang," kata Angga datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ini Cynthia, teman kantorku." Dia mampir sebentar. Cynthia tersenyum manis ke arah saya. Senyum yang penuh kemenangan. "Jadi ini istrimu, Mas?" tanyanya. Menatap saya dari atas ke bawah. Biasa saja ya. Saya merasa darah saya naik ke ubun-ubun. Tapi saya menahan diri. Saya hanya menatap Angga. Menunggu dia membela saya, menunggu dia menyuruh wanita itu menjaga ucapannya. Tapi Angga justru tertawa kecil. "Sudahlah, Cynthia. Jangan begitu. Amira memang sederhana." Sederhana. Kata itu terdengar seperti hinaan dari mulutnya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya berjalan ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis di malam hujan itu. Sebaliknya,
Untuk pertama kalinya, pikiran saya menjadi sangat jernih. Mulai malam itu, saya berhenti menjadi istri yang buta. Saya mulai memperhatikan, mengamati, mencatat. Saya memperhatikan bagaimana Angga semakin sering pergi dengan alasan lembur. Saya mengamati bagaimana gaya hidupnya berubah. Jam tangan mahal di pergelangannya, sepatu impor yang baru, sebuah ponsel keluaran terbaru. Padahal, gaji seorang staf keuangan tidak mungkin cukup untuk semua itu. Dari mana uang itu? Pertanyaan itu terus mengganggu saya. Beberapa hari kemudian, ibu mertua saya, Ibu Sri, datang berkunjung. Beliau masuk ke rumah tanpa mengetuk. Layaknya rumah ini miliknya sendiri. Amira, panggilnya dengan nada tinggi. Rumah ini berantakan sekali. Kamu ini istri macam apa? Suamimu bekerja keras seharian, dan kamu tidak becus mengurus rumah. Saya baru saja pulang dari menjaga ibu di rumah sakit. Tubuh saya lelah. Tapi saya tetap menjawab dengan sopan. Maaf, Bu. Saya baru pulang dari menjaga ibu saya yang sakit. Ibu Sri mendengus. Ibumu. Selalu saja soal ibumu. Kamu sudah jadi istri Angga sekarang. Keluargamu yang miskin itu bukan lagi tanggung jawab kami. Kata-kata itu menusuk. Tapi saya hanya diam. Saya tahu. Percuma berdebat dengan orang yang sudah menutup hatinya. Lihat anakku, lanjut Ibu Sri dengan bangga. Angga sekarang sukses. Penghasilannya besar. Dia pantas mendapat istri yang lebih baik darimu. Kalau saja waktu itu dia mendengarku. Saya hanya tersenyum tipis. Di dalam hati, saya bertanya, penghasilan besar dari mana? Beberapa minggu berlalu, sikap Angga semakin parah. Suatu malam, dia pulang dengan wajah merah karena minum. Dia masuk ke kamar dan langsung berbicara dengan nada memerintah. Amira, mulai besok, kamu berhenti kerja di klinik. Saya mengerutkan dahi. Kenapa? Mas, aku tidak suka istriku kerja, katanya. Malu aku. Istri orang lain di rumah, dirawat suaminya. Kamu malah keluyuran jadi dokter di klinik kecil. Berhenti. Titik. Saya menatapnya dalam-dalam. Pria di hadapan saya sudah sangat asing. Tapi saya tidak melawan. Belum saatnya. Baik. Mas, jawab saya pelan. Saya akan pikirkan. Angga menyeringai puas. Mengira dia sudah menang. Dia tidak tahu. Saya tidak akan pernah berhenti menjadi dokter. Saya hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk segala hal. Beberapa hari kemudian, perusahaan tempat Angga bekerja mengadakan acara gathering tahunan. Sebagai istri, saya diundang hadir. Angga awalnya tidak ingin membawa saya, tapi atasannya secara khusus meminta semua karyawan datang bersama pasangan. Dengan terpaksa, dia mengajak saya. Di acara itu, saya kembali bertemu Cynthia. Wanita itu tampil mencolok, berdiri di samping Angga, seolah dialah pasangan yang sah. Saat saya menghampiri untuk menyapa, Cynthia justru tertawa kecil di depan banyak orang. Ini istrinya Mas Angga, katanya dengan suara sengaja dikeraskan. Astaga, kasihan sekali. Penampilannya seperti pembantu. Pantas saja Mas Angga lebih nyaman bersamaku. Beberapa karyawan yang mendengar ikut tertawa. Wajah saya panas oleh malu. Tapi saya hanya tersenyum tipis. Angga, yang berdiri di sebelah, tidak membela saya sedikit pun. Dia justru ikut tersenyum, seolah menikmati penghinaan terhadap istrinya sendiri. Saya berdiri diam di tengah keramaian itu, sendirian, dipermalukan oleh suami dan selingkuhannya di depan umum. Tapi di dalam hati, saya mencatat setiap wajah yang menertawakan saya malam itu. Bukan untuk dendam pada mereka, tapi untuk mengingat betapa rendahnya saya membiarkan diri saya diperlakukan. Saya pulang lebih dulu malam itu, menumpang taksi. Angga tidak peduli. Dia memilih tinggal, berdansa dengan Cynthia di hadapan rekan-rekannya. Beberapa hari setelah itu, Angga datang membawa selembar dokumen. Dia meletakkannya di meja dengan kasar. Tanda tangani ini, perintahnya. Saya membaca dokumen itu. Ternyata itu adalah surat persetujuan untuk menjual rumah yang kami tinggali. Rumah yang sebenarnya saya beli dengan uang saya sendiri, meski atas nama bersama. Untuk apa rumah ini dijual? Mas, tanya saya. Aku butuh modal. Jawabnya ketus. Ada peluang bisnis. Lagi pula,
Rumah ini terlalu kecil. Cynthia bilang dia tidak nyaman main ke sini. Saya nyaris tidak percaya. Suami saya ingin menjual rumah kami demi kenyamanan selingkuhannya. Saya pikirkan dulu. Mas, jawab saya tenang. Tidak ada pikir-pikir. Bentaknya. Tanda tangan sekarang. Saya menatapnya. Tidak, Mas. Saya tidak akan menandatanganinya. Untuk pertama kalinya, saya menolaknya secara terbuka. Angga terkejut. Wajahnya merah padam. Dia mengancam. Dia membentak. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Akhirnya dia pergi sambil menggerutu. Mengancam akan membuat hidup saya sengsara. Dia tidak tahu. Penolakan kecil itu adalah tanda bahwa saya mulai bangkit. Esok harinya, ada sebuah kejadian di klinik tempat saya bekerja. Seorang pasien datang dalam kondisi kritis, dan dokter jaga panik karena kasusnya rumit. Saya, yang kebetulan ada di sana, segera turun tangan. Dengan tenang, saya menangani pasien itu, memberikan tindakan yang tepat, dan menyelamatkan nyawanya. Keluarga pasien menangis berterima kasih. Para perawat menatap saya dengan kagum. Di saat seperti itu, saya teringat betapa berartinya pekerjaan saya, betapa banyak nyawa yang bisa saya tolong, dan saya bertanya pada diri sendiri, mengapa selama ini saya membiarkan seorang pria merendahkan saya, padahal saya adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain setiap hari. Pertanyaan itu menguatkan tekad saya. Saya tidak akan pernah berhenti menjadi dokter, dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun memperlakukan saya seperti sampah lagi. Sementara itu, tekanan dari keluarga Angga semakin menjadi. Ibu Sri mulai datang lebih sering, kali ini dengan tuntutan baru. Beliau meminta saya menyerahkan perhiasan peninggalan dari ibu saya. Itu kan cuma perhiasan tua, kata Ibu Sri. Lebih baik berikan padaku. Aku yang lebih pantas memakainya. Lagi pula sebagai menantu. Sudah seharusnya kamu berbakti pada mertua. Saya menolak dengan halus. Perhiasan itu adalah pemberian ibu, penuh kenangan. Tapi Ibu Sri marah, menuduh saya pelit dan tidak tahu diri. Setiap hari, hinaan demi hinaan datang silih berganti. Mereka mengira saya akan terus diam dan menerima. Mereka tidak tahu saya sedang menahan diri, sambil menunggu sebuah kebenaran besar yang sebentar lagi akan terungkap. Titik balik datang pada suatu sore. Saya sedang mengurus dokumen di kantor pusat jaringan rumah sakit milik keluarga, di lantai paling atas gedung di kawasan Sudirman. Ibu sudah cukup pulih untuk kembali memimpin, meski beliau mulai mendelegasikan banyak hal kepada saya. Hari itu, kepala bagian audit keuangan datang menghadap dengan wajah serius. Bu Amira, ada temuan yang harus ibu lihat, katanya. Meletakkan setumpuk berkas di meja saya. Perlu saya jelaskan. Selain memimpin jaringan rumah sakit, keluarga kami juga memiliki saham besar di berbagai perusahaan mitra. Salah satunya adalah perusahaan tempat Angga bekerja, sebuah perusahaan distribusi alat kesehatan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh keluarga saya. Angga tidak pernah tahu fakta itu. Dia mengira dia bekerja untuk orang lain. Saya membuka berkas itu, dan jantung saya nyaris berhenti. Di dalamnya tercatat aliran dana yang mencurigakan. Selama hampir setahun terakhir, ada dana perusahaan yang terus mengalir keluar melalui rekening fiktif. Jumlahnya sangat besar, lebih dari 3 miliar rupiah. Saya menelusuri satu persatu nama dan tanda tangan dalam dokumen itu. Dan saat mata saya berhenti pada satu nama, tubuh saya membeku. Nama itu adalah Angga, suami saya. Suami saya menggelapkan dana perusahaan. Perusahaan yang tanpa dia sadari, sebagian besar dimiliki oleh keluarga saya sendiri. Inilah sumber jam tangan mahal itu. Inilah sumber gaya hidup mewahnya. Inilah uang yang dia hambur-hamburkan untuk Cynthia. Saya duduk diam sangat lama. Berbagai emosi bercampur di dada saya. Marah, kecewa, jijik. Tapi di atas semua itu, ada sesuatu yang dingin dan tenang. Kejelasan. Suatu malam, saat Angga tertidur, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk, layar menyala. Dan tanpa sengaja, saya melihat nama pengirimnya, Cynthia. Saya tahu, membaca ponsel suami bukan hal yang baik. Tapi malam itu, ada sesuatu yang mendorong saya untuk melihat. Saya mengambil ponsel itu pelan-pelan. Untungnya,
Layarnya tidak terkunci. Apa yang saya baca membuat darah saya membeku. Dalam percakapan itu, Angga dan Cynthia sedang membahas rencana mereka. Mereka berencana menguras seluruh harta yang bisa diambil dari saya, lalu menceraikan saya, dan menikah setelahnya. Cynthia menulis dengan nada penuh kemenangan, mengatakan bahwa wanita lugu seperti saya memang mudah diperdaya. Angga membalas, mengatakan agar Cynthia bersabar sedikit lagi. Dia menulis bahwa dia sedang mengumpulkan dana dalam jumlah besar dari satu sumber yang aman. Dia menyebutnya tambang emas yang tidak akan pernah ketahuan. Tambang emas. Saya tahu persis apa yang dia maksud. Itu adalah dana perusahaan yang dia gelapkan. Saya meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Persis seperti semula. Saya berbaring di samping pria itu, menatap langit-langit kamar sepanjang malam. Anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasa semakin yakin atas apa yang harus saya lakukan. Pria yang tidur di sebelah saya bukan lagi suami. Dia adalah perampok yang menyusup ke dalam hidup saya, mengincar segalanya, sambil terus menghina saya di setiap kesempatan. Tapi dia melakukan satu kesalahan fatal. Dia merampok dari sumber yang salah. Dia tidak tahu tambang emas yang dia curi itu sebagian besar adalah milik keluarga istrinya sendiri. Esok paginya, saya bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan, berpura-pura menjadi istri yang patuh. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saya bukan lagi Amira yang menutup mata. Saya adalah Amira yang sedang menyusun langkah, satu persatu, dengan dingin dan teliti. Hari berganti minggu. Saya semakin sering pergi ke kantor pusat dengan alasan jadwal jaga di klinik. Padahal, saya sedang mengawasi langsung proses audit yang berjalan. Setiap kali tim menemukan bukti baru, saya memeriksanya sendiri. Saya ingin memastikan tidak ada satu pun celah. Pada minggu kedua bulan itu, ibu saya merayakan ulang tahunnya. Sebuah perayaan kecil di rumah keluarga. Saya mengundang Angga, berharap mungkin masih ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Angga tidak datang. Dia berkata ada urusan kantor. Tapi malam itu, saya melihat unggahan Cynthia di media sosial. Sebuah foto mereka berdua sedang makan malam mewah di sebuah restoran. Di jam yang sama, saat ibu meniup lilin ulang tahunnya, ibu melihat saya termenung. Beliau menggenggam tangan saya. Sudah saatnya kamu berhenti. Nak, kata ibu lembut. Ibu tahu kamu kuat. Tapi bertahan dalam pernikahan seperti ini bukan tanda kekuatan. Itu hanya menyakiti dirimu sendiri. Saya menatap mata ibu yang penuh kasih. Mata yang nyaris tidak pernah saya lihat lagi. Andai malam hujan itu, Angga benar-benar berhasil menahan saya. Saya tahu. Bu, jawab saya. Sebentar lagi, saya hanya ingin memastikan dia tidak akan pernah bisa menyakiti perempuan lain seperti dia menyakiti saya. Ibu tersenyum bangga. Itu baru putri ibu. Sejak malam itu, saya tidak lagi ragu. Saya mempercepat segala persiapan. Tim hukum bekerja siang malam. Pak Dirga melaporkan bahwa berkas sudah hampir lengkap. Hanya tinggal beberapa bukti terakhir. Dan semuanya akan siap untuk dibawa ke ranah hukum. Saya tidak langsung bertindak. Saya tahu, jika saya gegabah, dia bisa lolos. Saya butuh bukti yang kokoh, hitam di atas putih. Saya memanggil Pak Dirga, bukan supir biasa, melainkan kepala tim hukum keluarga kami yang menyamar dekat dengan saya demi keamanan. Pak Dirga, kata saya pelan. Saya butuh audit menyeluruh atas seluruh aktivitas suami saya di perusahaan. Diam-diam, saya tidak ingin dia tahu sampai semuanya siap. Pak Dirga mengangguk. Saya mengerti, Bu. Berapa lama waktu yang Ibu beri? Secepat mungkin. Tapi harus sempurna. Saya tidak ingin ada satu celah pun yang bisa dia gunakan untuk lolos. Mulai hari itu, tim hukum dan audit keluarga saya bekerja dalam senyap. Mereka mengumpulkan rekening koran, mengusut rekening fiktif, melacak transfer demi transfer. Setiap helai bukti disusun rapi, seperti potongan-potongan yang perlahan membentuk gambar utuh. Sementara itu, di rumah, saya tetap berpura-pura menjadi istri yang patuh dan tak berdaya. Saya membiarkan Angga merasa berkuasa. Saya membiarkan Ibu Sri menghina saya. Saya menelan semua itu. Karena
Saya tahu badai yang sebenarnya belum datang. Suatu malam, Angga pulang dengan suasana hati yang sangat buruk. Tampaknya ada masalah di kantor. Mungkin dia mulai mencium bahwa ada audit yang sedang berjalan. Amira, panggilnya kasar. Aku butuh uang. Sekarang? Untuk apa? Mas? Tanya saya. Bukan urusanmu, ambil saja tabungan kita. Aku butuh 200 juta. Saya terkejut. 200 juta? Mas, itu seluruh tabungan kita. Angga menggebrak meja. Kamu ini istri tidak berguna. Disuruh suami saja banyak bicara. Transfer sekarang. Atau kamu tahu sendiri akibatnya. Saya menatapnya dengan tenang. Dulu, saya pasti sudah gemetar ketakutan. Tapi malam itu, saya hanya merasa kasihan padanya. Pria yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Masih sibuk menggertak istrinya. Baik, kata saya. Saya transfer besok pagi. Tentu saja, saya tidak pernah mentransfernya. Uang itu tidak penting. Yang penting adalah setiap permintaan Angga, setiap gertakannya. Semuanya menjadi catatan tambahan dalam berkas yang sedang kami susun. Esoknya, saat saya berkata, tabungan itu ternyata sudah saya pindahkan ke deposito. Ibu yang sakit. Angga mengamuk hebat. Dia membanting barang. Dia membentak. Dan untuk pertama kalinya, dia mengangkat tangannya. Tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras, membuat kepala saya berputar. Saat itu, ibu mertua saya, Ibu Sri, kebetulan sedang berkunjung. Dan alih-alih membela saya, beliau justru tertawa. Bagus, Angga, kata Ibu Sri. Istri durhaka seperti ini memang harus diajari. Berani-beraninya menyembunyikan uang dari suami. Saya berdiri tegak, memegang pipi saya yang panas. Air mata menggenang, tapi saya tidak membiarkannya jatuh. Saya menatap mereka berdua, ibu dan anak yang sama-sama tidak punya hati. Sudah cukup, kata saya pelan, nyaris berbisik. Apa? Angga melotot. Kamu bilang apa? Tidak ada, jawab saya. Saya membalikan badan dan masuk ke kamar. Tapi di dalam hati, saya sudah memutuskan. Kesabaran saya sudah sampai di ujungnya. Sekarang giliran mereka yang akan belajar. Malam itu, saya menelpon Pak Dirga. Bagaimana perkembangannya? Pakistan. Semua bukti sudah lengkap. Bu, jawabnya. Rekening fiktif. Aliran dana. Tanda tangan. Rekaman CCTV ruang keuangan. Bahkan saksi dari dalam. Total dana yang digelapkan mencapai 3 miliar 200 juta rupiah. Kapan ibu ingin kami bergerak? Saya menarik napas panjang. Saya menatap pantulan wajah saya di cermin. Pipi saya masih merah bekas tamparan. Sebentar lagi, Pakistan, kata saya. Tapi sebelum hukum bergerak, ada satu hal yang ingin saya selesaikan sendiri. Dengan tangan saya sendiri. Saya masih ingat tahun-tahun awal pernikahan kami. Dulu, Angga tidak seperti ini. Setidaknya, dia pandai berpura-pura. Di tahun pertama, dia masih bersikap manis. Dia mengantar saya ke klinik, menjemput saya pulang. Sesekali membawakan makanan kesukaan saya. Saya merasa beruntung memiliki suami yang sederhana, namun penuh perhatian. Tapi perlahan, topengnya mulai terkelupas. Retak pertama muncul di tahun kedua. Saat dia tahu saya tidak akan memberinya akses ke rekening pribadi saya, dia mulai merajuk, menuduh saya tidak percaya padanya. Saat itu, saya pikir itu hal yang wajar dalam pernikahan. Lalu, dia mulai meminjam uang dari saya dengan berbagai alasan. Model usaha, biaya pengobatan kerabat, utang yang harus dilunasi. Saya selalu memberinya. Karena saya mencintainya. Tapi tidak satu pun pinjaman itu pernah dia kembalikan. Di tahun ketiga, ibu mertua saya mulai ikut campur. Ibu Sri sering datang dan membandingkan saya dengan menantu idamannya. Dia berkata, anaknya pantas mendapat istri dari keluarga kaya. Bukan dokter klinik biasa seperti saya. Ironi yang menyakitkan. Karena beliau bahkan tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya menelan semua itu. Saya terus berkata pada diri sendiri, bahwa mempertahankan pernikahan adalah kewajiban. Bahwa istri yang baik harus bersabar. Saya bahkan menyembunyikan air mata saya dari ibu, agar beliau tidak khawatir. Sekarang,
Saya tahu. Kesabaran yang salah tempat itu hanyalah cara saya menghancurkan diri sendiri perlahan-lahan. Kembali ke masa kini. Beberapa hari setelah malam ulang tahun ibu, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi puncak penghinaan terhadap saya. Sore itu, saya pulang lebih awal. Saat membuka pintu, saya melihat pemandangan yang membuat dada saya sesak. Cynthia ada di rumah saya. Wanita itu duduk di sofa. Kakinya terangkat di atas meja, seolah dia pemilik tempat itu. Di dapur, dia bahkan telah memindahkan beberapa barang saya. "Kamu sedang apa di rumah saya?" tanya saya. Mencoba menahan amarah. Cynthia menyeringai. "Rumahmu. Sebentar lagi, ini akan jadi rumahku." "Mbak, tanyakan saja pada Mas Angga." Saat itu, Angga keluar dari kamar. Bukannya menegur Cynthia, dia justru berdiri di pihak wanita itu. "Amira, jangan ribut," katanya. "Cynthia, tamu kita. Hormati dia." Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Suami saya menyuruh saya menghormati selingkuhannya di rumah saya sendiri. "Mas," kata saya. Suara saya bergetar menahan emosi. "Dia perempuan lain, dan kamu membawanya ke rumah kita." Angga melangkah maju, wajahnya keras. "Dengar ya, kalau kamu tidak suka, kamu yang pergi. Rumah ini hidupku. Semuanya akan jauh lebih baik tanpamu. Kamu cuma beban." Kata-kata itu menghantam saya. Tapi anehnya, saya tidak lagi merasa sakit seperti dulu. Saya hanya menatap mereka berdua dan merasakan sebuah ketenangan yang dingin. "Baik," kata saya pelan. "Kita lihat saja nanti siapa yang sebenarnya menjadi beban." Saya berbalik, mengambil tas saya, dan keluar dari rumah itu. Saya menginap di rumah ibu malam itu, dan di sanalah saya mengambil keputusan final. Tidak ada lagi penundaan. Sudah waktunya semuanya berakhir. Beberapa hari kemudian, saya mengajukan satu permintaan pada Angga. Saya memintanya, beserta Ibu Sri, untuk hadir di sebuah acara makan malam keluarga. Saya berkata, ada hal penting yang ingin saya umumkan. Angga setuju dengan malas. Dia mengira saya akhirnya akan menyerah dan tunduk sepenuhnya. Yang dia tidak tahu, makan malam itu bukan di rumah kami, melainkan di sebuah ruang pertemuan mewah di lantai tertinggi gedung kantor pusat jaringan rumah sakit, tempat yang selama ini saya sembunyikan dari mereka. Angga datang dengan setelan jasnya. Ibu Sri datang dengan perhiasan berlebihan, bahkan dengan beraninya. Angga juga membawa Cynthia. Wanita itu bergelayut manja di lengannya, seolah dia adalah nyonya rumah. Begitu mereka tiba di lobi gedung megah itu, kebingungan mulai terlihat di wajah mereka. "Gedung apa ini?" tanya Ibu Sri. Matanya berputar mengagumi kemewahan di sekeliling. "Mewah sekali. Amira mengundang kita ke restoran semahal ini." Mereka naik lift ke lantai paling atas. Pintu terbuka, menampilkan ruang pertemuan luas dengan jendela kaca dari lantai hingga langit-langit. Di luar, lampu-lampu kota berkelip seperti permata. Di ujung ruangan, ada sebuah meja panjang. Dan di sana, sudah duduk ibu saya, Ibu Rahmawati, mengenakan pakaian elegan. Dikelilingi oleh beberapa orang berjas rapi. Di samping beliau, berdiri Pak Dirga, lengkap dengan map tebal di tangannya. Saya berdiri di tengah ruangan, menyambut mereka. Tapi malam itu, saya tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Saya mengenakan setelan kerja yang anggun. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tampil sebagai diri saya yang sebenarnya. "Selamat datang," kata saya. "Tenang, silahkan duduk." Angga menatap saya dengan bingung. "Amira, apa-apaan ini? Gedung siapa ini? Kenapa ibumu ada di sini?" Saya tersenyum tipis. "Duduklah dulu, Mas. Ada banyak hal yang harus kamu ketahui." Dengan ragu, mereka bertiga duduk. Cynthia mulai merasa tidak nyaman. Naluri wanita itu mungkin mencium bahaya. "Mas Angga," kata saya memulai, "selama 5 tahun ini, kamu mengenal saya sebagai dokter klinik biasa. Menantu miskin yang tidak punya apa-apa. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang sesungguhnya." Saya berjalan pelan mengelilingi meja. "Nama saya Amira. Saya dokter spesialis. Dan saya
adalah putri tunggal dari Ibu Rahmawati, pemilik jaringan rumah sakit ini. 5 rumah sakit, 12 klinik, dan 1 perusahaan farmasi. Gedung tempat kalian berdiri sekarang adalah milik keluarga saya. Hening. Wajah Ibu Sri memucat, mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Cynthia melepaskan lengan Angga. Perlahan bergeser menjauh. Angga menggeleng. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma dokter klinik kecil. Apakah saya terlihat sedang bercanda? Mas, tanya saya tenang. Saya memberi isyarat pada Pak Dirga. Pak Dirga maju dan membuka map tebalnya. 1 per 1. Dia mulai menyusun dokumen di atas meja, tepat di hadapan Angga. Ini sertifikat kepemilikan jaringan rumah sakit atas nama keluarga Rahmawati, kata Pak Dirga. Ini daftar saham di berbagai perusahaan mitra. Dan ini, dia menekankan, adalah daftar pemegang saham mayoritas perusahaan distribusi alat kesehatan tempat Anda bekerja. Saudara Angga. Angga menyambar dokumen itu. Matanya bergerak cepat membacanya. Dan saya melihat darah perlahan menghilang dari wajahnya. Ini tidak mungkin, gumamnya. Perusahaan tempatku kerja dimiliki oleh keluarga Amira. Benar, kata saya. Selama ini, kamu bekerja untuk keluarga istrimu sendiri. Dan kamu tidak pernah tahu. Tangan Angga mulai gemetar. Tapi pukulan yang sebenarnya belum datang. Saya mengangguk lagi pada Pak Dirga. Dia mengeluarkan map kedua yang lebih tebal. Dan ini, Saudara Angga, kata Pak Dirga dengan suara berat, adalah hasil audit menyeluruh atas aktivitas keuangan Anda di perusahaan selama 11 bulan terakhir. Dokumen demi dokumen tersusun di meja. Rekening koran, catatan rekening fiktif, bukti transfer, foto dari rekaman CCTV, pernyataan saksi, total dana perusahaan yang Anda gelapkan. Lanjut Pak Dirga, adalah 3.200.000.000 rupiah. Semuanya terdokumentasi lengkap. Hitam di atas putih, ruangan itu sunyi seperti kuburan. Angga menatap tumpukan bukti di hadapannya dengan mata melotot. Keringat membanjiri dahinya. Tangannya yang dulu begitu angkuh, kini gemetar hebat. Amira, suaranya bergetar. Aku bisa jelaskan. Ini salah paham. Aku salah paham. Potong saya. Untuk pertama kalinya, suara saya meninggi. Yang salah paham itu kamu, Mas. Kamu pikir kamu menikahi wanita lemah yang bisa kamu injak seenaknya. Kamu pikir kamu mencuri dari perusahaan orang asing. Kamu salah dalam segala hal. Ibu Sri tiba-tiba bangkit, mencoba menyelamatkan situasi. Amira, nak, tolong. Angga hilaf. Kita ini kan keluarga, darah daging. Tolong jangan diperpanjang. Saya menoleh padanya dengan dingin. Keluarga. Bu. Saat ibu saya sekarat di malam hujan itu, apakah ibu menganggap kami keluarga? Saat ibu menghina ibu saya yang miskin, apakah itu yang ibu sebut darah daging? Saat anak ibu menampar saya dan ibu tertawa, di mana kata keluarga itu? Ibu Sri terdiam, wajahnya pucat pasi. Hari ini, kata saya, kalian belajar satu hal, bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari seberapa kaya penampilannya, dan bahwa karma selalu datang, cepat atau lambat. Angga jatuh berlutut di lantai. Kesombongannya runtuh dalam sekejap. Amira, kumohon, ratapnya, jangan laporkan aku ke polisi. Aku akan mengembalikan semua uangnya. Aku akan berubah. Aku mohon, demi pernikahan kita. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai, kini bersujud di kaki saya, memohon belas kasihan. Tapi di benak saya, terngiang kembali kalimatnya di malam hujan itu. Bukan urusanku, cari saja tumpangan sendiri. Kamu tahu, Mas, kata saya pelan. Di malam ibu saya sekarat, saya juga memohon padamu. Saya memohon agar kamu mengantarnya ke rumah sakit. Hanya itu. Dan apa jawabanmu? Kamu bilang, itu bukan urusanmu. Saya berlutut sejajar dengannya, menatap matanya dalam-dalam. Sekarang,
saat kamu memohon pada saya. Izinkan saya menjawab dengan kalimatmu sendiri. Ini bukan urusan saya lagi. Mas, carilah jalanmu sendiri. Saya berdiri. Saya mengeluarkan satu map terakhir dari tas saya. Surat gugatan cerai, lengkap dengan tanda tangan dan materai. Saya meletakkannya di atas meja, di hadapan Angga yang masih berlutut. Pernikahan kita berakhir hari ini, kata saya. Dan soal dana yang kamu gelapkan, itu bukan lagi keputusan saya. Itu urusan hukum. Perusahaan sudah resmi melaporkanmu pagi tadi. Polisi sedang dalam perjalanan. Tepat saat saya menyelesaikan kalimat itu, pintu ruangan terbuka. Beberapa petugas kepolisian masuk dengan langkah tegas. Wajah Angga benar-benar hancur. Cynthia menjerit pelan dan mencoba menyelinap pergi. Tapi salah satu petugas menahannya untuk dimintai keterangan. Karena namanya juga muncul dalam aliran dana yang digelapkan. Ibu Sri terduduk lemas di kursinya, menangis meraung-raung, memohon ampun. Tapi semua sudah terlambat. Air mata di saat seperti ini tidak akan mengubah apapun. Para petugas memborgol tangan Angga saat mereka menggiringnya keluar. Angga menoleh ke arah saya dengan tatapan memelas. Amira, tolong. Saya tidak menjawab. Saya hanya berdiri tegak di samping ibu saya yang tersenyum bangga. Saya menyaksikan pria itu diseret keluar dari ruangan, keluar dari hidup saya untuk selamanya. Proses hukum berjalan selama beberapa bulan. Saya menghadiri setiap persidangan, bukan karena masih peduli, tapi karena saya ingin menyaksikan keadilan ditegakkan sampai akhir. Di ruang sidang, bukti-bukti yang kami susun begitu kuat, sehingga pengacara Angga tidak bisa berbuat banyak. Setiap rekening fiktif, setiap transfer, setiap tanda tangan, semuanya berbicara. Pada hari putusan, suasana ruang sidang hening. Hakim ketua membacakan vonis dengan suara yang berwibawa. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan keterangan para saksi, pengadilan memutuskan terdakwa Angga terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar. Hakim mengangkat palu kayunya. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun, serta kewajiban membayar ganti rugi setara seluruh nilai kerugian perusahaan. Palu hakim berbunyi nyaring sebanyak 3 kali. Bunyi itu seakan menjadi paku penutup bagi masa depan Angga. 7 tahun. Waktu yang sangat lama. Belum lagi denda raksasa yang tidak mungkin bisa dia lunasi seumur hidup. Angga lemas di kursi terdakwa. Tubuhnya merosot. Dia menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di seberang ruangan, saya menghembuskan napas panjang, melepaskan seluruh beban yang selama ini menghimpit dada saya. Keadilan akhirnya tegak. Ibu menoleh ke arah saya. Beliau tersenyum lembut, menepuk pelan punggung tangan saya. Kamu sudah melakukan yang benar, Nak, kata ibu. Masa lalu yang menyakitkan itu sudah berakhir hari ini. Sekarang, saatnya kamu melangkah maju. Saya membalas senyum ibu. Saya bangkit. Memapah beliau keluar dari ruang sidang dengan langkah pasti dan kepala tegak. Saya tidak sedikit pun menoleh ke arah mantan suami saya yang sedang diseret menuju sel tahanan. Bagi saya, Angga hanyalah debu masa lalu yang tidak lagi punya arti. Selama proses persidangan berlangsung, kehidupan keluarga Angga ikut runtuh. Cynthia, yang namanya tercantum dalam aliran dana gelap, juga harus berhadapan dengan hukum. Wanita yang dulu begitu angkuh itu, kini menangis di ruang interogasi, menyalahkan Angga atas segalanya. Hubungan mereka yang dibangun di atas pengkhianatan dan uang curian, hancur berantakan dalam sekejap. Ibu Sri pun tidak luput dari karma. Setelah anaknya dipenjara, beliau kehilangan tempat bergantung. Aset yang selama ini dibanggakan ternyata sebagian besar dibeli dari hasil kejahatan Angga dan harus disita untuk membayar ganti rugi. Wanita yang dulu menghina ibu saya yang sederhana itu kini harus tinggal di rumah kontrakan kecil, hidup dalam kekurangan. Suatu hari, Ibu Sri datang ke kantor saya. Penampilannya jauh berbeda. Dia tampak tua, lelah, dan penuh penyesalan. Dia memohon, meminta saya membantu meringankan hukuman anaknya. Amira, Nak, ratapnya. Tolong Angga, dia anak satu-satunya.
Aku mohon, aku akan melakukan apa saja. Saya menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi amarah dalam hati saya, hanya sebuah ketenangan yang dingin. Bu, kata saya, dulu, saat ibu saya sekarat, keluarga ini menutup pintu. Sekarang, hukum yang berbicara, bukan saya. Saya tidak bisa dan tidak akan mencampuri keadilan. Pulanglah, Bu, dan jaga diri ibu baik-baik. Ibu Sri menangis terseduh-seduh, lalu pergi dengan langkah lemah. Saya tidak merasa puas, juga tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa semua hal akhirnya kembali ke tempatnya yang seharusnya. Saya juga belajar untuk memaafkan, bukan demi mereka, tapi demi ketenangan saya sendiri. Memendam dendam hanya akan menjadi racun bagi hati. Saya memilih untuk melepaskan semuanya dan melangkah maju dengan ringan. Selama setahun setelah perceraian, saya mencurahkan seluruh tenaga saya untuk pekerjaan. Saya kembali menjadi dokter sepenuhnya, sambil belajar memimpin perusahaan di bawah bimbingan ibu. Setiap pagi, saya bangun dengan semangat baru. Setiap pasien yang saya tolong, setiap keputusan bisnis yang saya ambil, mengingatkan saya pada nilai diri saya yang sesungguhnya. Orang-orang di sekitar saya mulai melihat siapa saya yang sebenarnya. Bukan menantu lemah yang dulu mereka remehkan, tapi seorang perempuan yang kuat, cerdas, dan penuh kasih. Saya menemukan kembali harga diri yang nyaris saya korbankan demi sebuah pernikahan yang tidak layak dipertahankan. 1 tahun kemudian, roda kehidupan terus berputar. Saya kini telah mengambil alih pimpinan jaringan rumah sakit dan perusahaan keluarga. Dengan kerja keras, saya berhasil mengembangkan bisnis itu menjadi jauh lebih besar. Wajah saya menghiasi sampul berbagai majalah bisnis. Sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses tahun itu, hidup saya dipenuhi kedamaian dan rasa hormat dari orang-orang di sekeliling saya. Ibu pun pulih sepenuhnya, menikmati hari tuanya dengan tenang dan bahagia. Sementara itu, di tempat yang jauh dari gemerlap dunia, Angga menjalani hari-harinya dalam penderitaan. Pria itu kini kurus kering, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Suatu hari, saat dia sedang membersihkan lantai penjara, matanya menangkap sobekan koran bekas di sudut ruangan. Kertas itu kotor, tapi judul besarnya masih terbaca jelas. Dan di sana terpampang foto seorang wanita yang tersenyum bahagia dan anggun. Itu adalah wajah saya, mantan istrinya. Di bawah foto itu tertulis, Amira, peraih penghargaan pengusaha wanita paling sukses tahun ini. Dada Angga terasa sesak. Ingatan tentang malam hujan itu kembali berputar di kepalanya. Malam saat dia membentak istri yang sebenarnya memegang seluruh kunci kebahagiaannya. Malam saat dia berkata, bukan urusanku. Seandainya malam itu dia menurunkan sedikit saja kesombongannya. Seandainya dia mau mengantar ibu mertuanya. Seandainya dia tidak tergoda oleh wanita lain. Mungkin saat ini dia sedang mendampingi saya hidup dalam kehormatan. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Nasi sudah menjadi bubur. Angga meremas sobekan koran itu kuat-kuat. Dia menjatuhkan tubuhnya ke lantai, menangis histeris, meratapi kesombongannya sendiri yang telah menghancurkan hidupnya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan pasangan hanya karena dia tampak sederhana. Dan jangan pernah menukar orang yang tulus mencintaimu demi kesombongan dan godaan sesaat. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menutup mata demi mempertahankan pernikahan yang sudah lama mati. Mereka bertahan, bersabar, dan menelan setiap hinaan dengan harapan keadaan akan berubah. Tapi ketahuilah, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Ada saatnya kita harus berdiri dan memilih untuk menghargai diri sendiri. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Angga, yang menganggap istrinya tidak berharga, sampai mereka kehilangan segalanya, dan baru menyadari betapa berharganya yang telah mereka buang. Dan ada pula para ibu mertua seperti Ibu Sri yang membutakan diri demi membela anaknya hingga ikut tenggelam dalam karma yang sama. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghargai atau memilih untuk menyesal. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar.
Terima kasih sudah menemani sampai akhir.